kita tuh harus belajar mengenali. Setelah mengenali, kita tuh belajar nilai. Terus selanjutnya, biar lebih memudahkan perakitan atau mencari permasalahan di bidang elektronika, tentunya di perbaikan-perbaikan. Kalau kita sudah tahu fungsinya apa, saya jamin deh kalau mengikuti ini 10 hari lalu 15 hari, kalau memang tiap hari untuk menonton, mulai dari tahap awal, tahap pengenalan, terus simbol apa, tidak nyampe 1 bulan sudah bikin amplifier. Saya jamin itu. Kalau memang tekun, berniat sungguh-sungguh, bahkan tidak nyampe 1 bulan bisa merakit power atau amplifier. Karena murid-murid saya itu banyak yang nggak nyampe 1 bulan, padahal yang orang tuanya bilang berapa tahun bisa begini. Saya cuma ketawa, karena buku saya itu bukunya simple gitu, punya inisiatif sendiri saya bukukan. Terus saya buat diary begini, asal mulanya rumusnya seperti ini sampai mau menentukan nilai resistor itu 1 buah itu hampir 1 lembar dulu saya itu masih belajarnya untuk menemukan nilainya itu. Karena saya itu lebih punya inisiatif lah, intinya gimana ini harus seperti ini itu, biar lebih mudah membacanya, lebih gampang gitu. Oke, itu nanti pelajaran berikutnya. Kita itu kan masih pengenalan ini. Sampai transistor itu kolektornya itu ada di badannya, biasanya yang berbentuk seperti planet yang bersama orbitnya itu modelnya seperti itu. Kalau di kampung saya itu transistor yang MJ yang 2N itu biasanya disebut transistor kodok kalau di kampung saya itu. Yang biasa dirakit di sebuah amplifier yang itu antara 60 watt, 80 watt sampai 100 watt. Biasanya yang ada di musola, di masjid-masjid, nah itu. Tapi cirinya transistor itu ada 3 kaki. Tapi 3 kaki itu ada juga yang bukan transistor itu. Tapi ciri transistor itu ada 3 kaki. Kalau dulu sih saya sempat ada yang 4 kaki. Jadi yang 4 kaki itu dulu emitor, kolektor, basis, terus ground ke tanah
Di situ simbolnya. Itu dulu saya sempat ada 4 kaki transistor. Tapi intinya transistor itu ada cirinya ya, bukan intinya. Kalau intinya kaki 3, ada IC yang kaki 3. Kayak 7812 7805 itu kan IC dia, bukan transistor. Itu. Terus potensio. Ini potensio namanya, ini pengenalannya potensio. Potensio ini ada 3 macam. Kalau yang ini tuh mono. Kalau yang stereo itu ada double. Kakinya itu double. Ada 6. Depan belakang. Tuh. Ada juga yang kaki 8. Tapi intinya sama. Itu 4 per kakinya. Tapi yang 4 itu bisa nanti dijabarkan seperti apa. Tapi intinya potentiometer itu ada 3 kaki. Terus juga macam-macam juga. Kalau yang kecil kayak gini bisa juga disebut apa namanya? Ini trimpot namanya. Ada juga yang menyebut timer. Kalau timer tuh zaman dulu itu ada potensio kecil, timer namanya itu yang dari dari lempengan juga itu sama sih, ada tiga kaki juga. Itu intinya ini potensio, yang kecil ini trimpot namanya. Tapi kategori potensio itu sama timer, karena fungsinya itu bisa memperbesar, memperkecil, gitu aja intinya. Oke, ini untuk pengenalan sementara. Kalau ada yang perlu ditanyakan di kolom komentar, saya siap menjawabnya. Entah yang sudah berpengalaman, mungkin ada kesulitan untuk perbaikan apa, untuk apa, silakan, tidak apa-apa. Siapa tahu saya pernah mengalami yang Anda dalam kesulitan pada waktu ini. Entah tentang televisi, tentang amplifier, tentang PSU, monggo silakan. Tapi yang suka atau yang pengen menjadi seorang teknisi, silakan tonton terus video ini. Saya akan bongkar dan menjabarkan semua komponen atau semua kerusakan. Gimana caranya nanti itu saya akan jelaskan. Karena ada pepatah kata orang tua,
punya ilmu, jangan bagaikan unta memikul kitab gitu kan. Jadi walaupun saya tuh sangat sulit untuk mendapatkan ilmu tentang elektronik ini, dan harus begini, harus membayar, harus apa, harus mendatangi, entah segala macam. Tapi saya tuh punya pikiran begini, ibaratkan saya itu terperosok di sebuah jembatan, saya akan lebih ngasih tahu dulu kepada orang lain kalau jembatan itu ada lubang. Nah, itu. Jadi sebelum kalian itu banyak biaya, banyak makan waktu untuk tahu tentang ilmu elektronika ini, jadi saya ngasih duluan, ngasih tahu gratis bahkan, karena saya ingin menyalurkan tentang pengetahuan saya itu karena dari hati nurani saya sendiri itu. Oke, sekian aja dulu untuk pengenalannya. Nanti besok atau nanti saya akan upload lagi videonya tentang bagaimana caranya menentukan sebuah nilai resistor di warna gilang-gilang tersebut, itu. Dan juga kapasitor dan juga transistor gimana, apa jenisnya, apa tipenya, itu nanti semuanya akan saya jabarkan. Oke, bagi yang suka, saya itu tidak mengemis bukan masalah naif sih, mengemis untuk subscribe, enggak. Tujuan saya itu untuk meng-sharekan kepada orang yang nggak tahu bisa tahu itu. Ini kan atas dukungan kalian juga, like dan komen, subscribe, biar tidak ketinggalan untuk tahu tentang postingan saya atau video yang saya upload terbaru, itu biar nggak ketinggalan kan, gitu maksudnya. Oke, sahabat-sahabatku, karena saya itu udah lama akun YouTube saya yang dulu sudah nggak bisa ditemukan kembali, yang namanya Delta Elektronik. Karena HP-nya hilang, ada yang ngambil, kartunya sudah mati, jadi saya tuh nggak bisa melacaknya lagi. Dan waktu itu saya juga ada kecelakaan kecil, gitu. Jadi nggak begitu mengurusnya gitu. Oke, sahabat-sahabatku, kita sambung nanti atau besok. Pasti setiap harinya saya akan upload. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton dan juga yang mendukung channel kecil ini untuk orang lain yang membutuhkan tentunya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.